Halo guys, kembali lagi dengan saya Marston Pasaribu bersama YouTube channel Petani Muda Liwa. Dan sekarang guys, kami lagi kumpul bareng nih bersama petani di sini. Di sini kami lagi berada di kebun tomat punya Lek Miswan ya. Nah, di sini saya sebagai pemodalnya dan Lek Miswan sebagai petaninya yang merawat tomat ini. Dan di sini ada adik saya, kalau bahasa Bataknya dia Lek saya. Nah, sebagai apa ini? dia sebagai tamu lah di sini. Sambil belajar bertani juga rencananya dia, gitu guys. Iya. Nah guys, di sini sekarang kami lagi berbincang-bincang dan membahas tentang tomat yang ada di sini. Nah ini kan kami menggunakan metode seperti cara pertanian di daerah Sumatera sana, yang tumpang sarinya cabai dan tomat tapi dipisah. Di sebelah kanan tomat, sebelah kiri cabai gitu. Dan ini kami aplikasikan di Lampung Barat ini, dan baru kamilah yang menanam di sini yang cara seperti ini. Sombong amat. Nah mungkin di daerah lain mungkin ada 1-2, tapi nggak di sini, jauh guys. Di daerah Liwa ini cuma kami yang seperti ini, yang cara penanamannya. Dan kami coba sekarang, kami merasakan hasilnya gimana? Puas nggak? Puas. Puas katanya Lek Miswan ini. Tadinya tanaman nggak seperti ini ya. Iya. Iya. Digabung-gabung gitu. Jadi kami kalau cara penyemprotannya lebih mudah lagi ya. Ya mungkin lebih mudah. Lebih mudah ya. Kalau mulai tahu nih Lek Miswan, Gimana? ini kan tadi ya udah seminggu ini kan cuaca ekstrim nih. Iya. Pengobatannya gimana nih? Serangannya gimana? Ya ada juga serangan kemarin tuh ya. Tapi alhamdulillah udah kering deh. Udah kering ya? Ya. Ya kalau boleh tahu nih, aku pengen tahu obat-obat yang dipakai sama Lek Miswan ini apa aja tuh? Ya. Yang macem-macem sih. Cuman aku pakai Narkozep. Narkozep ya? Iya. Terus sama ini. Orandis. Oh ini guys, obat-obatnya Narkozep. Kalau Narkozep ini merek produk ya. Kalau bahan aktifnya ini Mancozeb 85%. Ini Orandis Softy juga, ini merek produk. Dia fungisida sistemik bentuk cair. Ini kan tepung nih. Tepung. Kalau ini sistemik, ini kontak ya? Iya. Ini kontak, ini sistemik. Oke. Nah, ini dicampur ini. Campur. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Dipadu. Fungisida ini kan serbuk, ini EC. Nah baiknya memang EC sama serbuk itu digabung. Jangan gabung EC sama EC, cair sama cair, atau tepung sama tepung. Itu nanti nggak bagus. Nah ini fungsinya tadi gara-gara hujan turun, lembab mungkin ya, banyak jamur. Makanya disemprot sama ini, Ya, sama ini ini. kalau yang ini kan untuk apa? Kalau masa musim penghujan lagi ekstrem tuh, kita pakai ini Narkozep. Nah, gitu. Untuk mengatur jamur-jamurnya itu. Iya, biar membasminya. Kalau hujan turun deras itu kelembapan naik, dan situlah jamur makin tinggi. Ya. Selain ini, Lek Miswan, apalagi yang dipakai obatnya selain ini? Selain Narkozep. Untuk Narkozep. Terus Kita ini aja. lagi kecil itu kita pakai Antrakol. Antrakol ya. Iya. Dia tunggal apa gimana nih? Digabung juga? Tunggal kemarin ya. Oh, tunggalnya. Ya. Khusus aja untuk ini ya. Khusus ya. Kalau musim penghujan ini masih pakai? Udah nggak pakai lagi kalau pas musim hujan ini. Oh, waktu dia masih muda aja ya? Iya, sekarang udah mengganti Mancozeb sama. Oh, berarti waktu pada saat dia umur muda pakai fungisida Antrakol Iya. 75 WP. Ini bahan aktifnya apa, Lek? Propinep ya. Propinep. Propinep 70%. Nah, ini untuk Propinep. dipakai Lek Masa Miswan muda. untuk pencegahan di
Masa vegetatif Masa vegetatif. Setelah tua baru ini digantiin. dua ini. Ya. Dan sekarang nih, lihat Miss Wan ya. Ini kita udah panen ya, baru hari Ya. panen pertama ya hari ini ya. Ya, petilan pertama. Dapat berapa? Dapat 13 13 peti, ya. 13 peti ya. Lumayan ya. Petilan pertama 13 peti. Ini yang dulu waktu kita gabung-gabung itu berapa tuh? Petilan pertama. Petilan pertama kadang 7, 8. 78 tuh bedanya jauh guys. Kalau kita gabung sama gabungnya belah kiri tomat, tengah-tengah cabai. Nah ini kan kanan kiri nih, modelnya kanan kiri, tomat ketemu tomat, cabai ketemu cabai gitu. Itu bedanya, hasilnya lebih bagus. Terus cara penyemprotannya lebih gampang ya. Gampang ya. Lebih gampang. Nah, apalagi ya? Enggak, tapi sebenarnya ini sebenarnya teorinya, kalau secara teorinya kalau misalnya tomat sama tomat harusnya 1000 batangnya lebih banyak ya. Ya. Ya lebih Harusnya banyak. lebih banyak, tapi ternyata hasilnya lebih banyak yang sebelah-sebelahan sama cabai. Iya. Yang 1000 batangnya lebih sedikit. Jadi perbandingannya kan gitu kan. Kalau kanan kiri tomat semua berarti lebih banyak batangnya. Tapi hasil panennya lebih banyak ini. Kemarin ya waktu sebelah-sebelahan tomat sama tomat dapat 8 sampai 10 peti. 8 sampai 10 peti. Itu Nah, ini sebelah-sebelahnya. Ini dapat 13. 13. ini 13 peti. Nah, mungkin ini terjadi gara-gara kalau kita kanan kiri rapat ya teman-teman. Jadi apa namanya? Buahnya berkurang ya. Buahnya berkurang itu mungkin gara-gara intensitas cahayanya juga berkurang, gara-gara rapat kan rimbun, dan mungkin pemupukannya juga ya nggak jadi nggak maksimal. Nggak maksimal. Nah itu sudah dibuktikan sama Le Miswan dan Le Riston ini ya. Iya betul. Nah itu secara teorinya mungkin seperti itu. Terus untuk obat-obat ulatnya apa aja, Lek Miswan? Ya, Biar kita sekalian share semua sama kawan-kawan, biar mereka bisa sambil ini edukasi. Pakai Promolis ini Ini Promolis untuk apa nih? untuk kutu-kutuan. Untuk kutu-kutuan ini guys. Kita pakai Promolis untuk ini obat kutu-kutuan. Ya, dicampur dengan Mospilan. Oh, sama Mospilan nih. Ya Mospilan sama Promolis ini merek produk ya guys. Nah ya kalau bahan aktifnya ini Promolis Abamectin. Kalau Mospilan ini bahan aktifnya acetamiprid. Ya. Ya guys ya. Untuk obat kutu-kutuan. Nah, sekarang Lek Miswan ya. Ini kan kita ini udah panen pertama ya. Ya. Untuk panen pertama kita ini kan tinggal nunggu masa panen kedua, ketiga, keempat kan gitu kan? Iya. Ya kan? Itu obat yang Lek siapkan untuk kedepannya gimana tuh? Kita pakai obat apa nih? Apa kita hanya terus pakai Narkojeb? Apa kita ganti lagi gitu? Enggak, kita udah selalu pakai ini. Narkozep sama ini aja. Oh, khusus kita untuk sampai masa panen habis ya? Panen, ya. Oh, pakai ini aja, guys, sampai habis. Nah, terus ini kan Lek Miswan, kemarin kan kita pakai bendeng ya, tali bendeng kan kemarin ya. Ya. Nah, dari cara bendeng kan banyak nih kawan-kawan yang ragu nih cara paling roboh nanti apa gimana gitu kan. Nanti buahnya 3 kilo 4 kilo langsung roboh. Nah, ini dari aplikasi Lele ini gimana nih? Hasilnya gimana? Sebenarnya enggak sih. Ya ada juga yang bilang kemarin tuh. Katanya nanti roboh lah, ada yang melorot lah. Ya buktinya ya Aman-aman aja ya? Aman aja ya. Tuh guys, aman-aman aja ternyata. Malah lebih praktis ya? Iya, lebih praktis, lebih hemat. Lebih hemat ya? Iya. Kalau boleh nih, Lek, tanya-tanya nih, aku tanya ya. Walaupun aku udah tahu kan, Iya. cuman pasti dari segi ekonomi kita permodalan termasuk udah terpangkas lah, ya kan? Banyak. Nah kalau boleh tahu aku sama Lele, selama nanam tomat ini upah udah habis berapa kira-kira?
Mungkin sekitar dari awal ya, dari awal pembajakan sampai pasang mulsa. Enggak, ini aja apa? Waktu nali-nali kan, ini kan nggak nali lagi kan, kita bendeng nih. Ya, termasuk nggak ada lah, Nggak ada ya, Iya, cuman itu nggak ada tuh. cuman diguyur sendiri aja. Nah, kalau di tali tuh habis berapa tuh kira-kira? Ya, biasanya sih habis 7 sampai 8 juta. Nah, 7 sampai 8 juta guys. Untuk gambarannya mungkin teman-teman mau tahu nih, luasan lahan dan berapa ribu batang nih khusus tomatnya nih. Atau berapa bungkus lah istilahnya. Ya, kalau bungkusnya 4 bungkus kemarin. 4 bungkus tomat, Ya, sekitaran 6.000 batang. 6.000 batang. 6.000 batang lebar tuh guys. 6.000 batang. Kalau diperkirakan sekitar 3 gulung mulsa ya? Iya, 3 gulung mulsa tuh. Yang ukuran berapa meter? 100 meter ya? Iya, 500 meter. 500 meter ya. 500 meter. Lebar semeter. Kendala-kendala apa sih? Miswan yang kalau misalnya kalau cara bendeng gini, kendalanya apa? Mungkin nggak ada kendala lah ya, karena nggak terlalu. Mungkin awalnya aja ya? Iya. Awalnya aja kamu belum tahu ya? Belum bingung itu kan. Iya. Karena udah sekali nyobain talian pertama udah Ketagihan ya? tepat Iya. Untuk tanaman kedepannya gimana nih? Ketagihan nggak nih? Nanam kayak gini lagi apa caranya? Gimana? Apa kembali ke tali lagi apa gimana? Nggak mungkin, lebih praktis begini nih lah. Gini aja ya? Tapi kayaknya Miswan diprotes lah sama ibu-ibu yang upahan di sini. Ya banyak sih. Ada manggil-manggil katanya. Karena kerjaan orang itu kan berkurang katanya. Ya sekarang ini kan kita cari duit, Iya. bukan gaji orang. Jadi mungkin teman-teman penonton setianya petani Buddha Liwa ini di sini kan dia biasanya kan satu batang lanjaran atau satu bambu untuk satu Satu batang ya, satu batang tomat ya, dan Iya. itu ditali ke kayunya ya. Iya. Nah itu tadi sistem bendeng itu di sini ini yang kita lihat dua ini ya, Dua batang, 2 sampai 3 nih, ada yang 3, ada yang 2. ada yang dua ya, satu apa namanya, satu batang lanjaran, satu batang bambu menopang 2 sampai 3 batang, tomat. Iya. Nah itu selain hemat di biaya beli lanjaran dan juga hemat di Tenaga. biaya. Tenaga lah, kerja. upah lah, Operasional, tenaga kerja. iya. Nah ini kemarin juga udah panen sawi nih Le, panen pertama. Dan ini udah kami tanam lagi nih di pinggiran cabe. Cabe kan masih kecil-kecil lama nih, masih lama, masih bisa kita tumpang sari lagi. Kalau kita main dua cabe kanan kiri, kita nggak bisa tumpang sari lagi, udah nggak bisa lagi. Oh kalau misalnya kanan kiri cabe, tumpang Enggak, sari kanan kiri tomat kanan kiri tomat nggak bisa tumpang sari lagi di sebelahnya. nggak bisa lagi karena kan ketutup sama tomat. Tomat kan udah gede nih. Oh iya. Kalau kita tanamin sawi lagi, ya otomatis dia nggak bakal nelor lagi, cuma mekar doang. Nah itu tadi mungkin ya, kalau tomat rimbun kanan kiri rimbun, jadi sebelah bedengan itu, sebelah mulsa itu tidak bisa ditanami sawi. Nah kalau ini kita bisa gara-gara dia masih dapat sinar matahari ya. Iya. Kalau yang kayak di sini kan, ini kan kanan kiri kan sebelah kanan tomat kan gini kan. Jadi yang ada tanaman tomat nggak kita tanamin lagi. Oh iya. Yang sebelah cabenya aja. Apa namanya di sini ya? Siringnya ya. Siringannya tomat yang sebelahnya. Cabe saja yang ditanami sawi lagi. Dia dapat cahaya. Iya, jadi betul. penyerapan pupuk sawinya itu maksimal. Tapi udah pernah coba ditanemin sawi di tomat kalau kanan kiri? Dulu udah pernah kami tanam lagi, ya nggak panen. Nggak panen ya? Nggak panen. Dia nggak mau nelor, cuman ya tumbuh-tumbuh aja. Iya. Nah itu satu keunggulannya di manajemen lahannya yang ada di sini ya, mungkin ya, Le. Iya, betul. Dan sekali lagi, kalau kita udah panen tomat ini udah habis, rencana kami kan kalau masih nunggu nih. Cabai ini kan umuran sampai 8 bulan ya. 8 sampai 9 bulan. Dan rencana kami setelah tomat ini mau kami tomat lagi sebelahnya. Jadi cabai belum selesai panen, Iya. kita timpa tomat lagi. Tomat lagi. Nah, itu mantap itu manajemen Kita lahannya. tambah lagi tomat lagi kan gitu. Jadi Ini paling tomat ini umuran sebulan lagi paling habis ya. Iya, sebulan. Sebulan lah, udah habis tomat ini kita panen, kita langsung tomat lagi rencananya. Kami rencanakan lagi seperti itu. makanya teman-teman mungkin bisa subscribe
bunyiin lonceng pemberitahuan, jadi mungkin kedepannya terus kita Kita sharing-sharing terus. Lek Risto nanti dari channel YouTube Petani Budaya Liwa itu bisa sharing terus gimana perkembangannya, dan mungkin teman-teman bisa tiru ya lah ya. Iya. Ini kan, let me show nih. Apa sih bedanya mentali sama main bendeng? Dari segi pembuahan sama kalau kita mentali itu apa sih keuntungan dan kerugiannya gitu? Tahu nggak? Kalau untuk bendeng sama tali ya, kadang kan orang nali, ibu-ibu nali itu kan kadang yang kena buahnya yang ditali kan, rontok jadi gitu rontok. Nah, kalau ini kan cuma dicepit tali aja kan. Nah, jadi aman untuk bunga dan buahnya itu. Tapi cuma ngerusak lecet kulitnya aja ya, kulit batang aja. Ya nggak masalah itu sih. Ya mungkin kalau dia roboh itu nggak mungkin ya, paling cuman dia melorot gantung gitu ya. Iya. Kita terlihat pendek lah ini ya. Kalau kita mentali dia kelihatan tinggi kan, kayak yang di sini ya, yang satu yang sebelah sini ya, yang kita coba yang masih kita selesaiin masih main pakai tali ya. Iya. Oh, jadi bedanya di mungkin kalau bendeng dia dari bawah sampai ke atas kan nggak ini ya, Le. Jadi agak turun gini ya. Iya, Kalau dia di turun tali dia bisa lurus gitu. Iya, kalau di main lurus kan tinggi dia. Tapi kalau kita bendengnya bagus, agak kenceng ya. Iya. Ada yang tinggi tuh, kelihatan ada yang agak tinggi-tinggi gitu. Karena yang agak pendek tuh mungkin kan bawahnya agak melengkung gitu kan. Iya. Ini cabai apa nih? Mereknya merek Bianca. Oh, cabai merek Bianca. Kami tanam cabai merek Bianca. Kalau gimana nih hasil merek Bianca ini gimana nih dari merek yang lain? Dilihat dari apa? Dari segi perawatan sama kalau buah belum kelihatan ya, masih mengembang-ngembang ya. Gimana? Ya sedikit itu sih. Agak rumit. Agak rumit. Agak rumit ya karena baru ya. Iya, karena baru. Oke guys, segitu aja dari kami. Kami tutup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu.